Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sehat, selamat dan bahagia. Teman-teman yang beberapa waktu yang lalu sampai hari ini sering bertanya-tanya pada saya, kapan SK kepala sekolah robokan dibagikan. Ini akan saya bagikan info berkaitan dengan SK kepala sekolah. Yang pertama, saya ucapkan selamat dulu kepada teman-teman yang telah diberikan kesempatan menjadi kepala sekolah. Tentu ini adalah sebuah amanah yang tidak ringan, tidak mudah. Saya berharap teman-teman ini bisa terus meningkatkan dan tentunya memantaskan diri. Kenapa? Karena regulasinya tentu kita tahu bahwa di dalam Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021 di situ mensyaratkan, ya, salah satunya adalah memiliki sertifikat guru penggerak. Berdasarkan fakta di lapangan di Kabupaten Grobogan ini, tentu yang memiliki sertifikat guru penggerak itu baru angkatan 4, ya, baru angkatan 4. Tapi karena kebutuhan daerah, ya, asas atau prinsip otonomi daerah itu memang semua kewenangan dikembalikan ke daerah. Untuk itu yang baru melakukan atau melaksanakan pendidikan program guru penggerak pun akhirnya berdasarkan kebijakan akan diangkat menjadi kepala sekolah. Jadi belum memiliki sertifikat tapi akan diangkat. Nah, harapannya untuk teman-teman yang ini masih proses pendidikan dan nanti di akhir konten ini akan saya sampaikan kapan SK diserahkan, ya, tentunya harus benar-benar semangat, benar-benar serius dalam melaksanakan pendidikan guru penggerak ini. Karena apa? Karena bukan hanya dapat sertifikatnya, tetapi yang utama adalah kompetensi, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi perlu saya sampaikan juga bahwa sertifikat guru penggerak, ya, sertifikat guru penggerak ini setara dengan sertifikat yang dikeluarkan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepala Sekolah atau LP2KS, ya. Jadi teman-teman yang diangkat ini nanti ada yang sudah yang memiliki sertifikat dari LP2KS, karena LP2KS sekarang sudah berubah menjadi BPGB. Kalau yang memiliki sertifikat LP2KS mungkin tidak diragukan lagi, ya, karena teman-teman ini sudah melakukan pendidikan dan pelatihan selama 6 bulan juga. Nah, ini yang teman-teman guru, calon guru penggerak inilah yang tentu sudah diberi kepercayaan untuk menjadi kepala sekolah. Tentunya harus terus meningkatkan kompetensi, terus mengikuti pelatihan pendidikan guru penggerak ini dengan maksimal, Kami nanti dari teman-teman pengajar praktek, saya sebagai koordinator akan benar-benar ikut membantu program pemerintah ini, benar-benar mendampingi sejauh mana keseriusan teman-teman ini. Apakah hanya sekedar formalitas dalam mengikuti, karena kemarin saya juga menemukan di lapangan dari diskusi kami, dari refleksi kami bersama dari PP Kabupaten Grobogan, PP Angkatan 7 itu, ternyata teman-teman itu masuknya menjadi calon guru penggerak itu juga ada yang karena memang kesadaran ingin terlibat dalam transformasi pendidikan, tetapi ada juga yang seperti dipaksa, ya, dipaksa oleh kepala sekolah atau oleh temennya. Jadi ada unsur
itu nggak masalah. Jadi kita tinggalkan latar belakang itu, latar belakangnya paksaan, kesadaran itu tidak masalah. Tetapi yang terpenting adalah setelah diterima itu ya komitmen dan konsekuensinya itu harus kita benar-benar kita pegang, terutama komitmen. Sudah mau ya harus mampu, kemudian harus tahu dan harus continue ya. Memang berat untuk kontinuitas atau untuk istiqomah di jalan yang benar ya, dalam hal ini di jalan perubahan, di jalan profesionalisme, di jalan pengembangan profesi guru itu memang berat. Tetapi insya Allah dengan niat, kemudian dengan membangun sebuah komunitas yang sekarang ini istilahnya komunitas praktisi ya, komunitas yang satu frekuensi, itu tentunya setidaknya akan membantu kita untuk terus berjalan di jalan yang benar ya, di jalan yang benar, di jalur transformasi pendidikan ini. Teman-teman semua, tadi sudah disampaikan di awal bahwa kapan sih SK Kepala Sekolah ini untuk rujukan ini akan diserahkan. Jadi secara normatif tadi sudah kami sampaikan sesuai dengan Permendikbud Nomor 40 Tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Di situ ada rekomendasi dari Dewan Pendidikan ya, yang jelas alurnya adalah pengajuan dari pengawas, Orwilcam, naik ke atas ke dinas, kemudian ada rekomendasi dari Dewan Pendidikan, kemudian naik ke Sekretaris Daerah, Sekda, kemudian dikoreksi naik lagi ke Bupati, sudah nanti diserahkan oleh Bupati. Tentu yang pertama adalah tadi dari Dewan Pendidikan. Kalau yang dari rekomendasi dari pengawas sekolah kemudian ke Korwil sudah selesai semua, ini sudah sampai di. Yang menjadi permasalahan adalah saat ini Dewan Pendidikan pada masa transisi, tapi berdasarkan informasi ini sudah tertata nama-namanya, ada 9 orang ya, 9 orang Dewan Pendidikan ini nanti segera ter-SK-kan dan segera dilantik, baru prosesnya memberikan rekomendasi berkaitan dengan pengangkatan kepala sekolah ya. Tetapi yang pasti tidak akan lama lagi, ini sudah Dewan Pendidikan juga sudah proses, namanya by name-nya sudah ada, tinggal tekan aja Bupati. Kemudian berapa sih kepala sekolah yang akan diangkat? Ini juga berdasarkan data yang saya cari-cari ya, bisa dikoreksi. Jadi untuk SD ya, kepala sekolah SD nanti yang diangkat sekitar 280-an ya, 180-an, dan untuk SMP ada 13 ya. Tentunya pengangkatan ini menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah ya, seperti tadi dipersyaratkan memiliki sertifikat guru penggerak. Itu adalah salah satu syarat ya. Bagaimana kalau yang memiliki sertifikat guru penggerak jumlahnya 50, kemudian yang dibutuhkan kepala sekolah hanya 13, ya tentunya melalui mekanisme uji kompetensi lagi seperti sudah diterapkan di SMP ya. SMP ini kalau tidak salah kemarin yang ikut uji kompetensi kepala sekolah ikut tes itu ada 21 atau 23 orang, kebutuhannya 13, sehingga ya ada yang tidak bisa jadi kepala sekolah meskipun sudah memiliki sertifikat guru penggerak. Makanya teman-teman yang di SD ini termasuk beruntung ya, karena baru mau pendidikan aja, masih menjalani pendidikan saja sudah dijadikan kepala sekolah. Jadi yang di SMP ini harus berjuang lagi jika ingin menjadi kepala sekolah, tapi yang di SD malah seperti diberi kemudahan. Nah tentunya kemudahan ini harus digunakan sebaik-baiknya untuk teman-teman
sekolah, terutama yang masih pendidikan guru penggerak ini, yang masih muda, tingkatkanlah terus kompetensi, terutama kalau kepala sekolah apa ya, kompetensi manajerial, memimpin sebuah organisasi sekolah. Belajarlah lebih banyak mendengar, karena nanti teman-teman ini akan bertemu dengan guru-guru senior. Teman-teman ini baru masih muda, mungkin di situ ada guru-guru senior. Nah, inilah banyak referensi untuk menjadikan kita lebih baik. Banyak referensi belajar di Google ada, diskusi sama teman bisa sambil ngopi. Jadi pada intinya mau ya, mau untuk berubah, mau untuk belajar. Ya mungkin itu tadi dari Dewan Pendidikan sudah proses. Yang jelas akan kami sampaikan bahwa SK kepala sekolah di SD ya, diulangi lagi, SD nanti sekitar 280-an dan SMP 13 itu akan diserahkan di bulan Januari ya. Januari ini tinggal 20 hari ini, karena juga waktunya juga nunggu waktunya Ibu Bupati, karena Ibu Bupati pasti sibuk. Tapi bulan Januari jangan bertanya-tanya lagi, nikmati saja, diberikan kapanpun siap ya. Yang terpenting kan bukan menerima SK-nya, tetapi yang terpenting adalah bagaimana teman-teman ini memang benar-benar siap mengemban amanah ini, menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian bisa menjadi pemimpin juga di sekolah ya, memiliki kompetensi manajerial, menciptakan leadership yang baik. Itu harus dijalani proses demi proses itu. Dan yang terakhir, sekali lagi gunakan kesempatan ini, terima amanah ini dengan sebaik-baiknya. Semoga calon-calon kepala sekolah di Kabupaten Grobogan ini yang akan menerima SK di bulan Januari ini selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan, sehingga dapat menjalankan amanah kepala sekolah ini dan dapat turut serta membantu, mendorong, dan terlibat aktif dalam transformasi pendidikan. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.